Ini dia deretan gaya bicara artis di Rapat Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Piala Dunia bahwa adanya pembahasan ibu-ibu juga memuat semua antara kita baik Komisi 8. Yang pertama ada Verrel Bramasta Fadila Sujoko. Perkenalkan, nama saya Verrel Bramasta dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pan selalu terdepan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan welcome saya terhadap Miss Noah Johanna dan Miss Estella Raquel karena kebetulan Mr. Kevin Dix tidak hadir. So Miss Johanna and Miss Estella, welcome to Commission 10. Welcome to this parliamentary hearing. We are here known as the Commission of Civilization, so you guys don't have to worry. We are very friendly and very demure. And lastly, on behalf of the National Mandate Party of Indonesia and also us here at Commission 10, we would like to welcome you to Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Aktor tampan kelahiran 11 September 1996 ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, gaya bicara fasih dalam berbahasa asing pada saat rapat DPR RI dengan Menpora menuai banyak pujian. Aktor yang masuk dunia politik pada tahun 2023 dari Partai Amanat Nasional ini menjadi salah satu artis yang lolos di Senayan dengan mulus pada usia 28 tahun dan masuk di Komisi 10. Keren ya guys, sudah ganteng, tampan, pinter, dan single lagi. Hehehe. Selanjutnya, komedian Alfiansa Bustami alias Komeng. Jadi, tahu sendiri mulut mama kan paling sakti di dunia. Nah, saya ini sebenarnya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggutin, jadi saya masuk ke komite 2 yang saya tidak memahami kata soal pertanian. Nah, tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar kemana. Nah itu. Terima kasih pimpinan. Komeng resmi ditunjuk menjadi anggota Komite 2 DPD RI periode 2024-2029. Namun, ia mengaku bingung lantaran ditugaskan dalam komite tersebut. Pasalnya, ia menginginkan menjadi bagian dari Komite 3 Seni dan Budaya, bidang yang ia pahami. Bahkan, ia sempat menyampaikan instruksi kepada pimpinan sekaligus Ketua DPD 2024-2029 Sultan Najamuddin dalam rapat paripurna penetapan penugasan. Komedian selanjutnya dari Partai PDI Perjuangan yakni Denny Cagur. Saya juga ada pantun. Pagi-pagi makan kecapi, belinya di kota Jakarta. Piala Dunia dulu cuman mimpi, insya Allah sebentar lagi jadi nyata. Dari sisi naturalisasi, mungkin ini salah satu pencapaian terbaik yang pernah kita dapatkan. Paling enggak kalau kita lihat dari pencapaian timnas di kualifikasi Piala Dunia. Mengingat terakhir itu kita semua sampai di babak kedua, kita berada di bawah Saudi Arabia. Pelawak Denny Cagur ikut dalam pelantikan DPR RI periode 2024-2029. Denny Wahyudi atau yang lebih dikenal dengan Denny Cagur diketahui menjadi salah satu dari 23 artis yang terpilih sebagai anggota DPR RI 2024-2029 yang menempatkannya di Komisi 10. Dalam rapat 2024 November lalu, Denny Cagur pun tak luput dari sorotan netizen. Dengan tenang, dingin, dan penuh riset, Denny menyampaikan aspirasinya seperti bukan Denny ya guys. kami menyambut baik bahwa adanya proses naturalisasi pemain ini bisa meningkatkan prestasi daripada tim nasional kita, baik tim putra maupun tim putrinya. Dan benar-benar yang kedua adalah bahwa pemain-pemain yang menjadi anggota tim benar-benar bisa menjadi tim dalam arti sesungguhnya, memperkuat benar-benar dan benar siap dengan mungkin perbedaan-perbedaan dan penyesuaian yang harus mereka lakukan di Indonesia. Suara teduh khas dan rocknya seorang penyanyi Once Mekel yang juga lolos menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 masuk dalam Partai PDI Perjuangan, memasukkan dia di Komisi 10. Penyanyi legenda ini yang masuk di 50 penyanyi terbaik di Indonesia ini pun tak luput dari sorotan netizen dengan gaya bicaranya pada saat rapat DPR RI di Senayan. Bagaimana guys? Tetap sahdu dan merdu kan suaranya Once? Selanjutnya ada istri rocker Indonesia yakni Mulan Jameela.
harus dikaji ulang. Kalau kita bahas masalah kompor gas LPG 3 kilo digantikan dengan kompor induksi, ini pembahasan ibu-ibu. Berhubung saya ini ibu-ibu yang ngurusin urusan kompor di dapur gitu ya, jadi mengerti betul sebetulnya yang dibutuhin tuh kompor apa. Kami nih para emak-emak butuh masak pakai kompor yang kayak apa. Pernyataan Mulan yang ramai dibicarakan netizen di media sosial ini muncul saat agenda rapat kerja Komisi 8 dengan Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin pada Rabu September 2022. Dalam rapat tersebut mulai menilai adanya program konversi kompor listrik adalah menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Dirinya menilai program konversi kompor gas ke listrik adalah program yang terburu-buru. Pencipta lagu Melly Goeslaw. Tadi Pak Fadlizon membicarakan tentang banyak museum. Saya juga tahu Pak Fadli punya museum Pak Fadlizon, terus ada kerabat Pak Fadlizon, saya pernah ke sana juga, Museum Taufik Ismail, itu sangat baik. Yang sudah ada museum udah, tapi saya punya usul kalau bisa ada satu wilayah yang ada gedung museum gitu ya, tapi apa ya? Jadi kalau kita tuh ngopi, anak sekarang kalau ngopi pergi ke sebuah kedai kopi itu bukan minum kopi tapi lebih ke lifestyle gitu. Meliana Chessy Goeslaw lahir 7 Januari 1974, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Karena kesuksesannya sebagai penyanyi dan penulis lagu, Melly Goeslaw sering dianggap sebagai diva Indonesia. Pada tahun 2023, Melly Goeslaw menjajal dunia politik dengan bergabung bersama Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Dan dia pun lolos menjadi anggota DPR RI. Bagaimana guys gaya bahasa Teh Melly pada saat rapat di DPR RI? Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu. Yang pertama, realisasi anggaran tahun anggaran 2024 Pak Menteri. Di sini jelas tertulis bahwa pagu 76 triliun ini baru terrealisasi 56 triliun. Artinya masih ada selisih kurang lebih 20 triliun. Ini bukan angka yang kecil. Saya ingin menguatkan saja tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri, kalau saya tidak keliru, dari Nasdem, Ibu Sri Wulan, bahwa jangan sampai kemudian 20 triliun yang menjadi harapan warga masyarakat yang berhak ini kemudian menghadapi persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dihadapi oleh mereka, baik itu terkendala dengan sistem perbankan ya. Vokalis band Ungu Sigit Purnomo atau lebih dikenal sebagai Pasha Ungu mengabdikan diri untuk periode baru di politik pemerintahan. Sebelumnya Pasha menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah periode 2016-2021. Kini dia mengemban jabatan baru sebagai anggota DPR RI fraksi PAN. Pasha melenggang ke Senayan setelah meraih 50.222 suara dari Dapil DKI Jakarta 3. Tentu gaya bahasanya sudah tidak dilakukan lagi karena sangat berpengalaman ya guys. Nah itu dia deretan gaya bahasa artis di Senayan. Siapa menurut kalian yang paling keren guys?